Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Seorang pemotor di Medan tak pakai masker nyaris tabrak petugas saat razia. Penderita tumor perut di Asahan butuh uluran tangan. Simulasi pengamanan Pilkada 2020 di Serdang Bedagai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, aparat gabungan terus melakukan operasi justisi dalam upaya meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di Sumatera Utara. Dalam operasi ini, petugas di Medan nyaris ditabrak pemotor yang berusaha kabur saat ditindak. Operasi justisi ini dilakukan Polsek Medan Timur di kawasan Jalan Jawa, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam operasi ini, pemotor yang ditindak petugas justru kabur hingga nyaris menabrak petugas gabungan. Memanfaatkan kelengahan petugas, pengendara dengan menggunakan motor sport ini kabur tancap gas sesaat akan ditindak. Kapolsek Medan Timur Kompol Arifin menuturkan, operasi justisi tersebut dimaksimalkan untuk warga yang masih lalai dalam penerapan protokol kesehatan. Petugas bahkan masih mendapati pengendara serta warga yang tidak menggunakan masker. Di Jalan Jawa masih banyak kita dapati warga atau pengendara yang tidak pakai masker. Lanjut, ada juga yang kabur pada saat diberhentikan tadi. Operasi justisi ini rencananya akan terus dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang terus meningkat. Petugas TNI Polri menggandeng Satpol PP serta perangkat pemerintahan setempat. Sementara itu, bagi warga yang membandel, petugas memberikan tindak disiplin seperti push-up, serta menyita identitas diri sementara guna efek jerat terhadap pelanggaran. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, angka penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara terus meningkat. Selain masyarakat umum, sebanyak 600 orang tenaga medis dinyatakan positif COVID-19. Kurang lebih 13 diantaranya meninggal dunia. Sebagai garda terdepan dalam menangani COVID-19, para tenaga medis menjadi sangat rentan terpapar virus tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat, hingga kini sudah ada 600 tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, dan para medis yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahid Hasibuan menyebut, jam kerja yang cukup padat dan kurang istirahat saat menghadapi pasien COVID-19 juga merupakan salah satu penyebab yang membuat banyak tenaga medis yang terpapar COVID-19. Selain itu, pihaknya juga menduga masih banyak tenaga medis yang kurang disiplin dan tak menerapkan isolasi dengan benar. Adapun dalam upaya menekan angka terpapar COVID-19 di kalangan tenaga medis, pemerintah telah menyiapkan alat pelindung diri yang cukup banyak. Bantuan dari berbagai kalangan untuk melindungi para tenaga medis ini juga terus berdatangan. Akbar rumah sakit ya, tapi itu sering karena tidak disiplin, begitu, sering tidak disiplin. Dan kemudian yang meninggal itu sering karena terlambat, dia tidak mau isolasi di rumah sakit, tidak mau isolasi dengan benar, dia merawat sendiri, sudah terlambat baru datang ke rumah sakit, karena susah untuk ditangani. Seperti itu rata-rata. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan sendiri mencatat, sudah ada sebanyak 13 dokter di Kota Medan yang meninggal akibat terpapar COVID-19, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Satlantas Polres Tanjung Balai meringkus pengendara sepeda motor membawa daun ganja kering yang disimpan dalam celana.
saat mengatur arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai. Pelaku berinisial DY 47 tahun terpaksa diborgol polisi karena sempat mencoba kabur saat akan diringkus Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Balai. Kecurigaan polisi terhadap pelaku ternyata membuahkan hasil. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh pelaku, dari dalam celana ditemukan 2 bundalan yang diduga daun ganja kering. Penangkapan pelaku berawal saat petugas Satlantas Polres Tanjung Balai tengah mengatur lalu lintas. Pelaku yang tidak memakai helm diberhentikan petugas. Setelah turun dari motor, pelaku kabur dan langsung dikejar petugas dan berhasil ditangkap. Jadi pada saat personil kita Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Balai melaksanakan gadur pagi, ada 1 unit sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka dan tidak menggunakan helm. Setelah diberhentikan, ditanyakan kenapa tidak menggunakan helm. Pada saat itu, pengendara langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Nah, hal ini menimbulkan kecurigaan personil kita sehingga dilakukan pengejaran. Ya, setelah itu dapat ditangkap kembali. Setelah ditangkap, ada ditemukan benjolan di dalam kantong celana sebelah kanan dan di dalam kemaluan. Setelah ditanyakan, yang pelaku ini dibawa lagi ke tempat sepeda motor dan dibukakan, ternyata ditemukan, ya kita duga daun ganja kering. Atas perbuatannya kini pelaku langsung diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai untuk penyelidikan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang warga penderita tumor di Jalan Seriti 3 Kabupaten Asahan, Sumatera Utara membutuhkan uluran tangan para dermawan. Pasalnya, keluarga hanya bisa melakukan pengobatan melalui herbal untuk menghilangkan rasa sakit. Mas Riani Siregar, 41 tahun, warga di Jalan Seriti 3, Kelurahan Gambir Baru, Asahan, Sumatera Utara ini, hanya tinggal di rumah kontrakan bersama suami dan 3 anaknya. Kondisi Mas Riani hanya bisa duduk di atas tilam karena tumor perut yang dideritanya. Kini Mas Riani tak lagi bisa berjualan es keliling untuk membantu suaminya mencari nafkah. Keluarga ini hanya bisa pasrah dan berharap bantuan para dermawan serta pemerintah setempat untuk membantu biaya pengobatan dan meringankan beban hidup mereka. Nah, kalau kondisi ibu, kalau tidak salah mungkin udah setahun lebih. Nah, penyakit ini ya, nah, itu. Ya, untuk perobatan sehari-hari, Pak? Ya, kalau untuk perobatan sehari-hari ya, karena belum ada penanganan dari medis, ya kami terpaksa menggunakan obat herbal, Pak. Ya. Nah, herbal lah, rebus-rebusan untuk diminum lah, Pak. Herbal lah. Itu biaya, Pak, dari mana, Pak? Biaya ya ada juga lah kan, ada bantuan dari kawan-kawannya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan warga terjaring operasi justisi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 di Batubara, Sumatera Utara. Warga yang terjaring oleh petugas diminta membersihkan rumah ibadah dan menyanyikan lagu nasional.
Operasi Justisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 digelar Polres Batubara bersama TNI dan Satpol PP di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan 50 Batubara. Dalam operasi tersebut, petugas memberhentikan setiap pengendara yang tidak menggunakan masker. Setelah diberi pengarahan dan masker gratis oleh petugas, para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 tersebut kemudian dihukum dengan membersihkan rumah ibadah di sekitar lokasi penindakan dan membacakan teks Pancasila serta menyanyikan lagu-lagu nasional. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan, operasi justisi ini digelar untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita saksikan bersama, kami melakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Tadi ada yang ditindak melakukan kebersihan di masjid, kemudian bagi pengendara yang lewat menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, yang mana tujuannya ini adalah untuk supaya masyarakat sadar bahwa pentingnya masker untuk kesehatan kita bersama. Selain sanksi sosial, para pelanggar protokol kesehatan untuk ke depan juga akan dihukum denda sebesar Rp50.000 bagi perorangan dan Rp500.000 bagi pelaku usaha, sesuai peraturan Bupati Batubara tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan tracing ke sejumlah pasar tradisional dengan melakukan rapid test terhadap para pedagang dan pengunjung di pasar. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Kesehatan dan sejumlah puskesmas memfokuskan pelaksanaan rapid test di pusat keramaian, seperti pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pelaksanaan rapid test yang dilakukan di sejumlah pusat pasar tradisional bertujuan untuk memeriksa sejumlah masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mengingat saat ini kondisi Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara menargetkan sebanyak 350 orang untuk dirapid tes secara acak di 5 lokasi pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara. Terkait kegiatan rapid test yang dilaksanakan, Bu? Baik, kegiatan hari ini ada 5 tempat yang kita laksanakan secara serentak. Pasar Gunung Tua, Pasar Sindang, Pasar Kondisi, Pasar Air Godang, dan Pasar Berdana. Dan sasaran kita untuk 5 pasar ini ada 350 orang masyarakat yang akan kita laksanakan rapid test. Dan mungkin besok kita juga akan melaksanakan di kantor Perhimpunan dan Capil, dan hari Senin mungkin di kantor DPR. Dan tujuannya untuk melakukan tracking kepada masyarakat agar kita tahu, karena saat ini COVID-19 apalagi pasien konfirmasi kita di Kabupaten Padang Lawas Utara ada peningkatan. Makanya kita melaksanakan tracking massal kepada masyarakat untuk mencari apakah ada lagi masyarakat yang suspek untuk COVID-19 ini. Berdasarkan informasi terbaru dari data COVID-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 3 orang dan pasien terkonfirmasi positif bertambah menjadi 7 orang. Arif Sregar melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka pengamanan Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, Polres Serdang Bedagai menggelar simulasi sistem pengamanan kota
Kegiatan tersebut digelar di halaman apel Mapolres Serdang Bedagai. Simulasi sistem pengamanan tersebut dipimpin Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang. Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa pada saat ini sedang dilaksanakan pilkada serentak baik pilkada gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam simulasi tersebut, sekelompok warga yang tidak terima dengan hasil pemilihan melakukan orasi dengan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum, hingga terjadi bentrokan antara petugas dengan sekelompok warga yang tidak terima dengan proses pemilihan yang dilakukan. Kapolres Sergai mengatakan, skenario situasi pengamanan yang dilaksanakan ini dengan menerapkan protokol kesehatan, baik dimulai dari skenario pengamanan kampanye, pengamanan suara di TPS, pengawalan surat dan kotak suara, sampai dengan penanganan tindak pidana yang terjadi seperti perampokan surat dan kotak suara serta skenario pengamanan kantor KPU. Dengan menggunakan mobil water cannon, petugas berhasil memukul mundur pengunjuk rasa dengan menyemprotkan air serta menembakkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa. Dalam rangka simulasi sistem kota, sistem pengamanan kota pada saat pilkada nanti, mungkin ada selisih paham atau keributan antara petugas PAM TPS dengan masyarakat yang merasa dirugikan. Jadi dengan adanya sistem pengamanan kota, nanti kita bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada di setiap TPS. Nah, ini kita simulasikan. Nanti mereka pada saat mungkin ada kejadian yang benar, mereka sudah tahu, memahami bagaimana pola-pola pengamanan TPS maupun tahapan pilkada di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya. Kapolres Sergai mengatakan, skenario situasi pengamanan yang dilaksanakan ini dengan menerapkan protokol kesehatan, baik dimulai dari skenario pengamanan kampanye, pengamanan suara di TPS, pengawalan surat dan kotak suara, sampai dengan penanganan tindak pidana yang terjadi, seperti perampokan surat dan kotak suara, serta skenario pengamanan kantor KPU. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan peranan transportasi sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi. Karenanya pembangunan infrastruktur transportasi harus tetap berjalan meski di tengah pandemi, sehingga transportasi dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat. Bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui tayangan virtual Kamis 17 September menekankan peranan transportasi sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi. Meski di tengah pandemi, pembangunan sistem transportasi harus terus berlanjut. Pembangunan transportasi yang berkelanjutan, lanjut Budi, tak hanya melihat konektivitas dari sisi biaya operasional, tetapi juga dampak lingkungan dan masyarakat. Pembangunan moda transportasi harus menekan emisi limbah. Pilihan moda transportasi pun harus diperbanyak, sehingga dapat meningkatkan ekonomi di suatu wilayah dan memperbaiki jaringan logistik. Saya mengharapkan kita tetap semangat dalam situasi pandemi sekarang, karena transportasi adalah urat nadi perekonomian. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sektor transportasi mampu mendukung dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha. Menhub juga membeberkan tantangan transportasi yang belum selesai, yakni pemenuhan akses keterjangkauan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perubahan karakteristik pasar lokal, regional maupun global yang menuntut kualitas pelayanan transportasi yang lebih baik.
Capaian di bidang transportasi harus dipublikasikan secara masif, kata Budi. Tujuannya untuk memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Kuntum Rizwan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.